Mandiro, desa yang indah, tanah subur, rakyat makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Delia Alia Nabila. Saya berasal dari SDN Dabasa 3 Bondoso. Di pagi yang cerah ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul Desa Mandiro. Cerita ini bersumber dari masyarakat Mandiro sendiri. Disimak ceritanya hingga akhir ya teman-teman. Mandiro adalah sebuah nama desa yang ada di Kecamatan Tegalampel, terletak 2 km sebelah utara pusat kota Bondoso. Dahulu kala Bondoso adalah hutan belantara, terbagi menjadi beberapa bagian wilayah dengan batas-batas yang tidak jelas. Di hutan belantara itulah konon dijumpai segerombolan orang yang sering membuat onar dan mengganggu penduduk. Tak seorang pun berani untuk melintas karena takut dan was-was. Suatu hari, Ronggo Besuki memerintahkan Asratruno untuk mencari tahu keberadaan tempat itu. Beliau adalah pemimpin rombongan yang bertugas ke wilayah hutan tersebut. Beliau dikenal sebagai pemberani, jujur, dan taat beragama. Dalam pencarian itu, Asratruno ditemani oleh Puspadrio, Wiratruno, Jatitruno, dan Jatirto. Tak lupa Asratruno selalu membawa kerbau putih kesayangannya kemanapun beliau pergi. Mereka pergi melalui hutan belantara. Perjalanan mereka diiringi dengan pemandangan alam yang indah dan hijau. Keesokan harinya, Asratruno dan para pengikutnya bangun pagi-pagi sekali. Mereka bersih-bersih diri dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Asratruno memimpin doa. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran pada urusan kami hari ini. Lindungilah kami dari orang-orang yang jahat dan zalim. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tadi di sini bangun pagi dan sholat subuh berjamaah juga kan? Masya Allah, bangun pagi dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Dan sholat subuh berjamaah dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Selanjutnya, Puspadrio bertanya kepada Asratruno kemana sebenarnya tujuan perjalanan mereka. Kemudian Asratruno menjawab bahwa mereka sedang menuju Gunung Purnama dan Gunung Putri untuk mencari tahu kebenaran berita yang meresahkan itu. Kemudian mereka buru-buru melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba segerombolan orang berhentikan mereka. Hei, berhenti! Saya bilang berhenti! Wah. Sepertinya kita kedatangan tamu nih. Barang-barang yang kalian bawa sangat menarik. Ada kerbau putih juga. Silakan kalian lewat. Tapi ada syaratnya dong. Ini semua jadi milik kami.
Kami hanyalah para pengembara. Barang-barang ini semua tidaklah berharga. Jawab Astrid Runo dengan tenang. Sudah, berikan saja semuanya pada kami. Tegas salah satu pengikut Kilangsat. Raden Bagus Asra telah mengetahui siapa pemimpin gerombolan itu. Ia adalah Kilangsat. Astrid Runo meminta Kilangsat dan para pengikutnya untuk memindahkan kerbau putih itu. Ia lalu membuat kesepakatan bahwa isi kesepakatan itu adalah apabila Kilangsat dan para pengikutnya bisa memindahkan kerbau putih milik Astrid Runo, maka kerbau putih itu akan menjadi milik mereka. Tetapi apabila mereka gagal, maka mereka akan menjadi pengikut Astrid Runo. Menarik juga kesepakatan itu. Baiklah, saya setuju, kata Kilangsat. Teman-teman, menurut kalian apakah Kilangsat dan para pengikutnya bisa memindahkan kerbau putih ini? Atau mereka gagal, teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Kilangsat mencoba memindahkan kerbau putih itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia gagal. Kerbau putih itu masih berada di tempatnya sedang memakan rumput. Ia gagal, teman-teman, untuk memindahkan kerbau putih ini. Cuma memindahkan kerbau putih ini kecil. Ada apa dengan kerbau putih ini? Dia tidak bergeser sedikit pun. Baiklah, saya coba lagi. Aduh. Baiklah. Saya menyerah, kata Kilangsat dengan kelelahan. Sudah menyerah kau, Kilangsat? Bagus. Mulai sekarang dan seterusnya kalian akan menjadi pengikutku. Tak ada lagi yang membuat onar dan mengganggu penduduk. Saya ingin kalian menjadi manusia yang baik, saling tolong menolong antar sesama. Tegas Astrid Runo. Baiklah, kami akan menuruti segala perintahmu, Tuan, kata Kilangsat. Astrid Runo minta Kilangsat dan para pengikutnya untuk menancapkan bendera di puncak bukit. Kemudian ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menambahkan wilayah ini dengan nama Bandira. Allahu Akbar. Bandira artinya bendera. Kata ini berasal dari bahasa Madura. Sejak saat itu orang-orang menamakan desa itu dengan nama Desa Madira. Nah, teman-teman, jangan seperti Kilangsat dan para pengikutnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling tolong-menolong, menghargai, dan menghormati antar sesama, agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.